Kalau soal DPR itu saya mau meniru lagi mic beliau tuh harus mana nih 25 orang nih. Mana ini orang? Mana 25 orang? Harusnya mudah lah. Yang tidak boleh itu berbohong, Bang. Hmm. Ini akun bukan akun saya. Nah, ternyata Pak, terbukti itu akun dia, itu tapi bohong. itu kan udah keturunan kalau itu susah kita. Kalau ternyata ban cadangan itu merusak ban utama itu malah tambah aneh, Bang. Ya Kalau dia ganti. suka Ya mencaci saya kan maki sering buat akun ngalamin kan, tambahan. misalnya Nah, ban ini kan udah terlalu lama nggak dipakai, gua periksa udah kempes, udah getas, ya harus gua ganti dong. iya. Kalau Ini enggak tapi aneh kita bicara ban ya, bukan wakil bicara ban. presiden ya. Jumpa lagi di channel DSTV, channel Walk the Talk, bukan walk. Ya, walk pekok. Kita kedatangan bintang tamu kembali, bintang tamu yang kawan-kawan sudah banyak yang bertanya dan minta dihadirkan karena Ya. ada bocoran baru yang disampaikan. Selamat datang buat Bung Ferry Amsari. Terima kasih Bung, udah datang lagi. Siap, Bang. Oke, kita mulai mungkin dari yang umum dulu ya. Ah, Yang umum itu kita melihat beberapa waktu lalu ya. ada banyak purnawirawan TNI, Hmm. ya. Ada Polri juga tuh ya kalau nggak salah ya. Setahu saya TNI ya. TNI semua ya. Oke, kalau Polri mungkin agak beda lah, agak lain memang Polri kita kan. Ya. Itu yang mengusulkan agar wakil presiden Mhm. itu dimakzulkan. Ini menurut pendapat Bung Ferry nih sebagai ahli tata negara, seperti apa sih usulan itu? Make sense, etis, konstitusional atau bagaimana melihatnya? Iya, itu hak ya. Hmm, Setiap warga negara tentu bisa menyalurkan aspirasinya dan saluran aspirasi politik itu kan parlemen. yes. Nah, apakah itu adalah ruang kewenangan dari purnawirawan? Tentu saja tidak. Ya. Nah, yang menarik sebenarnya adalah bagaimana menindaklanjuti gagasan para senior purnawirawan Ya, ini. usulan dan harapan Ya, mereka itu. karena kalau dilihat dari jumlah yang menandatangani ini makin lama makin berkurang nih, Bang. Oh gitu. Ya, yang waktu ikut di presiden rame itu sampai terjadi pemecatan-pemecatan Hmm. anak-anak figur-figur di pelaku penandatanganan itu ya. Oh, kayak yang Nah, anaknya Pak Tris Trisno nah, gitu ya. nah, yang di parlemen tuh berkurang itu jumlahnya semakin mengecil ya. Pak Tri sudah tidak ada, tetapi gagasannya kan muncul ya. Ya. Ada 4 argumentasi soal kenapa wakil presiden perlu dimakzulkan. Dari 4 itu saya lebih tertarik di 2 hal. Hmm. Kalau yang pertama kan soal etik ya. Oke. Lalu soal apakah proses pencalonan itu bermasalah. Ya. Akun Fufu Fafa dan keluarga Jokowi yang korup gitu ya. Ya. Saya yang dua di tengah, Bang, akun Fufu Fafa dan proses pencalonan yang bermasalah. Oke, coba kita elaborasi gimana tuh? Nah, dari 2 itu menurut saya memang ada banyak problematika yang serius yang perlu diungkap ke publik. Kan proses menjadi calon presidennya junior abang yang bernama Gibran Mantan, Rakabuming mantan, mantan mantan. ini Nah. kan unik, Bang. Mhm. Dari hal sederhana saja, ada seseorang yang sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat Ya. melalui sebuah lembaga peradilan konstitusional yang Ya. bernama Mahkamah Konstitusi. Kalau proses orang belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat itu cukup panjang, Bang, dari waktu hari H pemilu, masih masuk akal bagi saya, Bang. Ya. Misalnya 4 tahun, 5 Ya. tahun ya. Kalau ini injury time Ya, ya. kalau ini injury time menjelang tahapan pendaftaran. Hmm. Di dalam ilmu kepemiluan tidak boleh, Bang. Harusnya ya. Mengubah aturan main menjelang pertandingan. Ya dimanapun ya, kalau misalnya MU melawan City tiba-tiba peraturannya diubah menjelang Ya. pertandingan, nggak akan suka orang, Bang. Ya. Pasti diduga ada permainan Iya. gitu ya. Tiba-tiba pemain ekspor hanya boleh 2 orang katanya. Ah, Bisa ngamuk tuh. yang menguntungkan salah satu klub gitu ya. Hmm. Nah begitu juga dalam pemilu, Bang, ada aturan namanya
Parcel Principle. Parcel ini nama orang, Oke. dia mempermasalahkan aturan kepemiluan yang diubah-ubah oleh lembaga peradilan menjelang tahapan pemilu berlangsung. Nah, oleh Mahkamah Agung Amerika ditentukan tidak boleh lagi peradilan mengubah aturan main menjelang tahapan Injury kepemiluan. time. Ya, dikenal dengan prinsip parcel gitu ya. Nah, prinsip ini uniknya waktu Pilpres ditolak oleh hakim-hakim tertentu. Tapi begitu menjelang pilkada, dia katakan ini Pemilu. harus pakai prinsip parcel nih. Menjelang Pilpres. Pilpres dia oke. Oke. Dia tidak mempermasalahkan prinsip parcel. Oh, waktu Boleh kok pilkada. diubah. Ya. Tapi waktu pilkada hakim yang sama, Bang. Bilang nggak boleh. Dia bilang boleh, Oh. tidak boleh kita mengubah-ubah. Ya. Prinsip parcel harus kita tegakkan. Waktu Pilpres kemarin dia menolak prinsip parcel, Bang. Nah, ini indikasi. Mungkin waktu di MK yang wakil presiden mungkin parselnya jalan. Pak, itu parcel yang aduh. Ya bisa jadi banyak hal yang mungkin saja diduga. Karena kan terjadi. waktu itu banyak di Tenggarai ada operasi-operasi kekuasaan kan di sana. Ada istana yang datang. Ada istana, kabarnya tanda kutip, ada pasukan wareng coklat. Ya itu kan diungkapkan. Jadi ada hal yang kemudian bisa dan diduga itu berkaitan dengan perubahan ketentuan itu. Nah itu menarik, Bang. Ya. Itu satu. Kedua, kan ada pamannya. Di konsep peradilan tidak boleh kan keluarga ya Yang masih ada kaitan. ada kaitan kemudian mengadili perkara itu. Terlibat dalam proses pemeriksaan perkara itu. Nah uniknya di perkara-perkara sebelum perkara 90 dia menolak untuk hadir. Padahal nggak ada terkait. Dia mengatakan itu berkaitan, itu berkaitan dengan keponakan saya sehingga saya mundur. Perkara-perkara sebelumnya itu maksudnya perkara yang mana? Yang berkaitan dengan ketentuan pasal Pasal itu. 169. Tapi kan waktu itu belum ada ini bahwa ponakannya ini akan maju. Nah itu dia sudah menolak. Nah tiba-tiba di 90 dia masuk. Timbullah pertanyaan dari hakim yang lain, kenapa sebelumnya Anda menolak? Kan Anda mengatakan ada konflik kepentingan. Nah, dia mengatakan saya tidak mengatakan ada konflik kepentingan. Tapi ketika itu saya sakit. Kan itu yang jadi perdebatan menjelang Pilpres gitu ya. Apakah itu konflik kepentingan atau betul-betul beliau sakit? Nah, di perkara 90 sebelumnya perkara itu beneran sakit apa menyakitkan diri? Nah itu yang harus diungkap kan. Dalam ini next nih tahapan di parlemennya harus diungkap. Dia betul sakit. Kalau sakit kok hadir di hari libur untuk mendaftarkan Sabtu, kembali permohonan yang sebelumnya sudah dicabut. Nah ini misteri lainnya, Bang. Itu yang perkara yang diajukan oleh anak yang kemudian protes karena Almas Sakib Biru itu ya. Iya. Karena deal belum terpakai. Dealnya tidak dieksekusi dengan benar. Setelah hasil pemilu keluar kan. Betul. Nah harusnya kan timbul pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Parlemen kan ketentuan 7A 7B Undang-Undang Dasar mengatakan pasal atau kewenangan memberikan pendapat untuk pemberhentian presiden dan atau wakil presiden adalah kewenangan fungsi pengawasan. Jadi terjadi keributan ini, Bang. Ini kalau DPR mau bisa dipansuskan sebenarnya betul. Dipanggil tuh yang maju. Ketiga hak itu bisa, Bang. Hak untuk interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Mau dipansuskan kemana-mana bisa. Mau Pansus pilih yang mana? Dong, karena para pihaknya ini kalau angket ke siapa? Interpelasi ke siapa? Kan mungkin Mahkamah Konstitusi. Betul, Bang. Kan tidak harus Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap dulu kan. Bisa saja bawa KPU-nya gitu ya. Karena KPU juga terlibat dong, Bang. Melakukan memakai putusan itu tanpa mengubah PKPU dan berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR RI waktu itu. Kalau teknik bagaimana DPR melakukan interpelasi, angket dan lain-lain saya nggak akan ngajarin Bang Deddy, itu tekniknya pasti banyak. Cuman niat aja DPR ini yang agak kurang kayaknya. Ya, DPR ini terdiri dari dua kan, sana sama sini. Susah ini. Ya itulah problematikanya, misterinya banyak berserakan.
harusnya dari yang saya pahami lembaga parlemen ini harus diungkap. Ya. Supaya jadi pembelajaran di masa depan, tidak ada yang main-main dengan Pembelajaran bagi masa depan dan juga melindungi Mas Gibran. Hmm. Kalau enggak 5 Supaya clear tahun and sampai clean. selesai beliau akan dituduh Jadi korban bully ya terus. ikut bermain agar kemudian dia bisa mencalonkan. Emang enggak ya? Itu yang perlu diungkap. Oke, karena gini, ini sering yang menjadi kemudian kita yang disorot. Seolah-olah ketika kita mempersoalkan ini adalah karena kalah pemilu. Ya, padahal kan bagi PDI Perjuangan mau ngelawan hantu juga nggak ada urusan, mau lawan genderuwo juga nggak ada urusan. Tetapi semua dalam koridor yang benar. Dan persoalan kita yang selalu kita pertanyakan adalah putusan 90 adalah sesuatu yang manipulatif. Ya. Sesuatu yang pantas diragukan gitu. Loh, kan diungkapkan oleh Hakim Konstitusi sendiri, Bang. Ada perubahan yang luar biasa cepat terkait putusan ini terjadi. Yang awalnya melarang perubahan, lalu kemudian bisa melakukan perubahan. Apa tidak penasaran nih? Ada beberapa Hakim Konstitusi yang mempertanyakan proses putusan 90 ini. Kalau saya penasaran, Bang. Nah, kok ada orang ketika disuarakan ini bicara, oh ini orang-orang yang kalah. Iya, ya. Ya. Saya akui saya tidak memilih Jokowi dan keluarganya, ya. Tetapi lepas dari itu, apakah kita secara ketatanegaraan tidak penasaran Ya. dengan apa yang terjadi Tidak sesungguhnya? coba mengklarifikasi lah, mengklirkan ya, bukan soal penasaran aja kan. Besok-besok, Bang, kecurangan setelah dipraktekkan, asal kita menang, kecurangan itu akan hilang. Yes. Nah, itu isi kepala orang sekarang. Iya. Jadi Berbuatlah kalau securang-curangnya karena saking Betul. besarnya kecurangan itu tidak akan ada mekanisme yang bisa Betul. kemudian memintai pertanggungjawaban. itu tekniknya, jadi kalau mau curang jangan nanggung. Ya. Harus optimal. Harus ya Betul. kayak MK bisa Ya. dibengkokin. Lu habisin 400 triliun untuk sembako, siapa yang Ya. mau periksa lagi? Ya, banyak misteri ya, Bang, yang menurutku yang perlu diungkapkan di dalam kasus yang satu itu. Bagaimana proses pencalonannya? Nah, tapi kan ada yang menarik nih yang Bung Ferry angkat beberapa waktu yang lalu. Ternyata pokok perkara pengajuan pengubahan undang-undang itu terkait pernah batasan disidang. umur tidak pernah disidangkan. Itu gimana ceritanya? Sidang pembuktiannya tidak pernah, Bang. Kalau sidang pendahuluannya iya Sidang gitu ya. pendahuluan untuk memeriksa apakah dia pantas Ya. diperiksa oleh hakim. Nah, ada timbul perdebatan apakah boleh sidang pembuktian itu mengikuti sidang pembuktian yang sudah dilangsungkan di perkara lain. Oke. Menurut saya tidak bisa dilakukan begitu, Bang, karena objeknya diputus berbeda. Kok kemudian dikaitkan bahwa perkara ini sudah disidangkan pembuktiannya? Pemohonnya kan berbeda, dalilnya juga pasti berbeda. Putusannya hasilnya ujungnya berbeda juga Iya. kan. Nah, ini yang timbul perbedaan ini bagi saya nggak apa-apa. Sekarang MK menolak bahwa pada dasarnya ada sidang pembuktian, tapi numpang yang lain kan, kurang lebih begitu ya. Tapi ada nggak baca risalah? Ya ada risalahnya. Ada. Dan memang dibahas itu. Ya, tidak ada pembuktian yang clear seperti yang lain. Oh, oke. Dia langsung putusan kan. Oh. Jadi ketika kan itu perkara dicabut, Bang. Ya. Baru hari Sabtu dimasukkan lagi saat masukkan. libur ya. Nah, dianggap kemudian itu sudah berkaitan dengan perkara sebelumnya kan. Sudah dikaitkan lah. Nah, bagi saya nggak apa-apa penolakan argumentasi ini. Tapi memang boleh ya? Secara aturan acara di Mahkamah Konstitusi. Artinya taruhlah memang ada objek yang sama, tapi kan dengan dalil pemohon yang berbeda-beda kan. Lalu karena ini terkait mirip, lalu dianggap ini udah disidangin. MK sudah beberapa kali melakukan itu. Oh sudah. Tetapi tidak putusannya berbeda. Nah, ini putusannya berbeda nih, Bang. Satu ke utara, satu ke selatan. Iya. Nah, kalau untuk membangun argumen karena yang diajukan PSI itu kan ditolak. PSI, Garuda dan lain-lain itu ditolak. Nah, bagi saya perlu kemudian logika yang lebih terang bagi MK untuk menjelaskan ke publik dan pembuktian. Yang lain kami sudah tolak, ahli Anda siapa begitu kan ya, kita bongkar lagi. Tapi kan kebutuhan waktu itu adalah perkara pendaftaran mau dekat, Bang. Ya. Nah, itu sebabnya. Dan ketika kemudian KPU langsung mengadopsi tanpa mengubah PKPU, Ya. ya
Ini bisa nggak kita bilang bahwa sebenarnya ada perselingkuhan kekuasaan di sini? Saya menduga ada tiki taka perselingkuhan Kalau tiki kekuasaan. taka cantik, Kalau ya jangan ada tiki juga, taka ini. karena ada juga tiki taka yang buruk, Bang. Oh gitu ya. Kalau tiki taka Kan Indonesia begitu mungkin agak putusan buruk-buruk. langsung disambut oleh KPU, langsung kemudian bisa mendaftar, langsung bisa mencalonkan, langsung kemudian berproses. Nah, itu bagi saya ada tiki taka kecurangan penyelenggaraan. Dan ini perlu Ada tektokan lah, jangan tektok tiki taka. Aku belum tektokan. ikhlas nih dipakai tiki taka. Ini orang-orang bola ini susah kita. Nah, jadi bagi kita ini perlu diungkapkan. Boleh, silakan membangun argumentasi boleh tidak Ya, bolehnya. ya. Tapi ayo kita ungkap di dalam sidang impeachment. Oke. Dan harusnya Hmm. DPR menyambut ini dong untuk mengklirkan. Kalau Harus memang dong. gak ada masalah ya silakan. Harus. Baik kedua kubu ya, sana ataupun sini sama-sama membutuhkan agar kebenaran ini diungkap kepada publik. Kalau enggak, kita akan disandera hingga 2029. Atau ada potensinya akan diduplikasi lagi pada Ya, pemilu-pemilu yang akan datang. kalau kemarin berhasil, kenapa tidak kita Kenapa coba lagi? tidak? Ya, itu. Kalau yang sana berhasil, masa kita nggak bisa gitu ya? Nah, ini kan di DPR ini butuh 25 tanda tangan. Yang menurut saya secara basis 7A 7B Undang-Undang Dasar, nggak ada sebenarnya usulan 25 orang ini. Harusnya DPR langsung paripurna yang minimal dihadiri 2/3 anggota dari 580, sekitar 367 orang. Yang dari 367 orang itu, kalau kemudian ini dilanjutkan sebagai pendapat DPR bahwa wakil presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden, dibutuhkan 2/3 dari 360. Nah, kemudian kan pertanyaannya, kan yang melegalkan dia adalah MK dan KPU. Bagaimana bisa itu kemudian menyasar wakil presiden? Nah, satu hal yang penting ya, Bang. Kalau Abang lihat komposisi hakim, sebenarnya tidak ada hakim mayoritas. Kan ingat ya? Ya. Hanya 3 orang yang menginginkan bahwa orang berusia 40 tahun Boleh. atau telah pernah dipilih melalui proses pemilu dapat mencalonkan diri menjadi presiden dan atau wakil presiden. Hanya 3 orang. Yang kedua, harusnya ada gubernur saja. Tidak termasuk bupati. Nah, kalau 2 ini sudah berbeda dengan 3 ini, Bang. Yang sisanya mengatakan tidak boleh sama sekali. Berarti kan 3, 2, 4. Ya. Harusnya kan kalah nih yang bilang harusnya boleh. kalah. Dan Tetapi itu kan sudah dibahas berkali-kali. berkali-kali di film kita juga sudah bahas, di televisi kita sudah bahas bahwa ada problematika yang luar biasa di administrasi di MK. Nah, timbul pertanyaan, hakim-hakim yang kemudian mengubah 3 dan 2 ini bergabung, siapa pemainnya? Ya, yang punya kekuasaan dong. Nah, salah satu yang kemudian dikaitkan karena ada pamannya di sana. Nah, kalau perkara ini masuk MK, wajib bagi MK tidak memperbolehkan sang paman menyidangkan perkara ini. Tapi kan kemudian sudah ada komite etik ya waktu itu, apa? MK, Majelis Kehormatan ya. Harus diingat, Bang, kasus MK itu adalah perkara etik hakimnya. Bukan pokok perkaranya. Yang kita mau bahas ini adalah membongkar kecurangan dalam permainan ini. Jadi itu satu aspek kecil, yaitu perkara etik hakim. Itu sebenarnya bisa dilihat dengan siapa aja yang menemui hakim itu. Bisa, Bang. Bagaimana komunikasinya dengan pihak mana aja. MK itu kan ada CCTV, Bang. CCTV, iya makanya. Yang isu soal istana datang, Iya. pihak tertentu datang, itu harus dibongkar. Orang berseragam datang. Orang berseragam lihat datang. rekening hakimnya, kan gitu-gitu ya. Istrinya pergi belanja kemana Aduh, aja. lebih sensitif lagi. Kan bisa begitu. Ya bisa diketahui, Jadi yang kita ungkapkan itu perkara kecurangan yang luar biasa, Mas. Yang berkaitan dengan gagasan yang disampaikan para purnawirawan ini. Nah, itu satu. Yang kedua kan fufu fafa ya. Fufu fafa. Kalau saya, Bang, yang membaca yang diceritakan banyak orang soal akun fufu fafa ini. Yang katanya udah dihapus sekarang. Secara logika dalam batas penalaran yang wajar ini berkaitan, Bang.
Maksudnya berkaitan dengan? Ya, antara akun Fufu Fafa, Cili Pari yang dimiliki oleh wakil presiden sekarang dan ucapan-ucapan yang ada serta kemudian langkah-langkah yang menyertai itu. Hilanglah kemudian Memang kalau ngelihat tengilnya yang di pertama kali dimunculkan ke mirip-mirip lah ya. publik itu, secara psikologi kayaknya agak-agak percaya Agak ini orang. mirip-mirip. Ya, ya. Kalau saya Bang, selain di isu soal Fufu Fafa dan ucapannya yang bermasalah itu, ada ucapan beberapa hal dari Mas Gibran juga bermasalah. Misalnya yang menyebut bagian tubuh perempuan artis tertentu. Ya. Itu sebenarnya Ya mungkin dia bayangkan tuh tiap malam kalau tidur kali ya. nanti Ya kan siapa tahu kan kenapa ya. bisa dia ngomong gitu. Nah, itu yang harus diungkap oleh di DPR. Harus diungkap itu ya. Nah, timbul pertanyaan, apakah ya seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh punya kealpaan di masa lalu? Nah, ini apakah perbuatan tercela di masa lalu boleh menjadi bagian untuk impeachment ya? Ya. Untuk impeachment. Nah, saya jawab sederhana dengan ketentuan pasal yang berbeda di 7A. Kan ada 5 perbuatan melanggar hukum, Bang. Ya. 1 korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, pengkhianatan terhadap negara. Ini satu rangkaian pasal, Bang. Saya tanya sama Abang. Kalau di masa lalu presiden pernah mengkhianati negara, menjadi agen CIA lah misalnya ya, di masa lalu. Lalu dia berubah, ada dapat hidayah, pertobatan, bla bla, segala macam. Tiba-tiba dipilih jadi presiden. Layak nggak? Nah, tiba-tiba muncul dia pernah jadi agen CIA. Boleh nggak, Bang? Saya jawabnya dengan kasih contoh gini. Saburajua di NTT ya. Ketahuan bahwa awalnya kan sudah diokein oleh KPUD setempat ya. Kemudian dia menang ya. Lalu kemudian oleh MK dianulir karena dianggap dia masih punya status kewarganegaraan ganda. Amerika begitu ya. Ya, Amerika. Betul. Lah itu cuma kewarganegaraan bukan agen CIA loh. Betul. Itu aja dianulir MK. Betul. Itu jawabannya. Jadi sesuatu di masa lalu yang sebenarnya tidak memenuhi syarat terungkap ketika dia sudah menjabat dapat membatalkan jabatannya. Jadi ini orang nomor 1 dan nomor 2, Bang. Gak mungkin dia diberikan kelonggaran gitu ya. Kalau kepala daerah saja diberhentikan, ketahuan gitu ya. Apalagi kalau nomor 1 dan nomor 2. Nah, itu sebabnya kalau perbuatan tercelanya di masa lalu terungkap, dia akan berpotensi untuk, kecuali ya Bang, sebelum dia mendaftar, saya Ferry Amsari mau mencalonkan jadi wakil presiden. Dulu saya di masa lalu saya punya kekhilafan, saya sudah bertobat, sudah minta maaf misalnya. Dulu membohongi orang tua misalnya. Nah, itu oleh KPU tidak dianggap sebagai perbuatan tercela yang signifikan. Ya, karena tidak ada upaya untuk menutupi yang bisa dianggap kejahatan dong. Nah, persis dengan berbagai perkara yang berkaitan dengan kepala negara di berbagai sistem presidensial. Mereka boleh jujur soal kealpannya mereka di masa lalu. Kalau tidak parah itu aman, Bang. Ya, dalam kasus beberapa calon presiden Amerika yang kemudian tidak jadi nyalon karena tidak jujur dengan masa lalunya waktu kuliah, waktu di di high school gitu ya. Makanya Obama tuh langsung jujur kan. Dulu waktu muda saya pernah nyimeng. Iya. Jadi oke, itu masa mudamu, sekarang kau berbeda. Itu yang membuat dia. Yang tidak boleh itu berbohong, Bang. Ini akun bukan akun saya. Nah, ternyata terbukti itu akun dia, itu bohong. Itu kan udah keturunan. Itu susah kita. Ya, itu kayaknya udah genetik itu. Kalau dosa turunan ini agak berat ya. Tapi saya termasuk yang percaya tidak ada kejahatan yang diturunkan. Kecuali kemudian ya paling nggak ditiru, nggak diturunkan. Poinnya anaknya kemudian mengikuti jejak ya. Ya di mana-mana kan buah tidak jatuh dari pohonnya kan. Tidak jauh dari pohonnya. Tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, itu problematika yang harus diungkap. Nah, kalau terungkap ternyata akun Fufu Fafa itu adalah akun Pak Wapres, selesai dia, Bang. Dia sudah melakukan bisa ya, dia sesuatu yang sangat tercela ya. Sangat tercela.
Apa itu perbuatan tercela? Dijelaskan oleh ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu 7 2017. Perbuatan tercela itu karena 3 hal, yaitu alasan nilai-nilai agama, nilai-nilai masyarakat adat, dan Sosial. nilai-nilai sosial. 3. Nah, ketiga-tiganya melarang orang berbohong nih Bang. Iya. Apalagi kemudian melarang merekayasa kasus tuh. Nggak ada anjuran agama manapun boleh merekayasa Tapi kasus. kayaknya 10 tahun ini berbohong biasa aja tuh. Nah itulah 10 tahun ini kayaknya Kayaknya kita udah imun terhadap kebohongan. Minimal kebanyakan orang lah yang kita tahu. ya, sebenarnya kita nggak imun sih Bang, cuman Ya yang 5 tambah 8 itu kali yang 13. itu bukan termasuk berbohong Bang. Itu soal Bukan, kemampuan matematika aja tuh Bang. gitu ya. Ya. Oke, jadi kan ini Purnawirawan menyampaikan ke DPR RI. Ya. Kalau melihat konfigurasi ini kan masih abu-abu nih. Mm-mm. Saya nggak tahu bagaimana sikap katakanlah pimpinan koalisi Indonesia Maju itu akan merespon ini. Ya tradisi di DPR kan kalau ada keluh kesah masyarakat, biasanya kan masyarakat itu dipanggil, ditanyain, nih kalian ceritanya apa aja nih? Oke, berarti kalau nanti mereka dipanggil, berarti ada kemungkinan tuh jadi pertimbangan di sana gitu. Ya menurut saya itu akan jauh lebih menarik dan bijaksana bagi DPR. Ya untuk memanggil Purnawirawan apa sih argumentasi. Kalaupun tidak, bagi saya oposisi juga harus menuliskan argumentasi ini lebih baik. Ya. Kalaupun tidak tersampaikan di DPR, publik bisa membaca apa sih argumentasi. Kenapa wakil presiden harus dimakzulkan? Nah, sampai sejauh ini kan tidak ada yang ditulis lebih lengkap ya Bang. Soal akun Fufu Fafa, soal peristiwa di Mahkamah Konstitusi, buktinya apa saja, gitu ya. Keuntungannya siapa. Gitu. Kan banyak hal juga yang masih tanda tanya sama saya. Waktu Hakim Konstitusi tanya kepada para menteri dan penyelenggara pemilu, itu satu daerah dihadiri 17 kali dalam 1 bulan oleh presiden, apakah tidak dinyatakan sebagai kecurangan? Betul. Kenapa saya ini jadi menarik Bang? Karena kasus di pilkada Bang. Ada satu menteri datang satu daerah di Banten itu, ngomong soal istrinya, dianggap sebagai bagian dari kecurangan pemilu dan dianulir kasusnya Bang. Jadi ini berbenturan nih Bang. Kemarin 17 kali di satu daerah di Jawa Tengah datang. Tidak masalah. Tidak masalah. Nah ini 1 kali omongan dianulir karena Dia dia nggak jago bohong kan. Ini kan yang jelas Hakim Konstitusi Iya, sudah punya 2 tafsir terhadap cawe-cawe penyelenggara negara. Iya. Satu tafsir yang punya kekuasaan, satu tafsir yang tidak punya kekuasaan besar. Tafsir ketika si itu masih berkuasa, Iya. dan lagi satu tafsir ketika si itu Iya. tidak lagi berkuasa. Itu kan yang nggak tahu ya apa hubungannya dengan yang disampaikan Luhut. Ada 400 triliun lebih dana bansos yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Karena gini loh yang Nah kita itu kan tambah menarik kan kasus ini. betul, dan kejadian misalnya kan selama ini yang menyalurkan sembako, bantuan untuk rakyat miskin itu kan Kementerian Sosial. Saya jadi haus nih. Harus benaran nggak apa-apa. Kan Kementerian Sosial. Tapi kan kemudian ada upaya nih kalau nggak salah dari Menko Ekuin atau apa itu Menko Ekonomi ya. Ekonomi. Kemudian itu melakukan kabarnya ini melakukan impor besar-besaran terhadap beras. Dan ini diminta Kementerian Sosial untuk menyalurkan. Nolak dong. Karena kan tidak ada dalam APBN dan segala macam. Akhirnya dibentuklah Badan Pangan Nasional ini. Inilah yang kemudian menyalurkan impor bansos-bansos ini. Jadi itu bukan Kementerian Sosial tetapi Badan Pangan Nasional. Jadi skandal ini kalau diungkap nih rentetan. Wah ini rentetannya wah luar biasa ini. Ayo Bang. Banyak kurban-kurban. Bukan korban lagi nih, banyak kurban-kurban. Ya. Jadi banyak hal misteri yang bisa diungkap setelah kalau DPR mau. Jadi ini karena ini Bang, yang aku contohkan tadi, dulu waktu Pilpres dianggap belum terbukti. Tapi di Pilkada dianggap sudah terbukti. Rangkaiannya ada. Yeah. Nah, misalnya keterlibatan
oknum tertentu dianggap itu bagian dari kecurangan pilkada. Loh waktu pilpres kok nggak dianggap? Ya. Nah Ya itu tadi bohongnya kurang nah bagus. karena bohong kurang bagus itulah kemudian dibongkar di parlemen. Yang paling menarik sih sebenarnya pertanyaan Abang adalah setelah lepas di parlemen, mampukah mahkamah lebih independen untuk melakukan pembersihan ya? Maksudnya mahkamah ini Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Karena kan setelah DPR kan ke MK, Bang. Ya. Nah, pamannya masih ada gitu ya. Yang membela mati-matian masih ada. Yang putusannya stabil tuh untuk Sebenarnya kalau melihat konfigurasi putusan soal putusan 90 itu di mana ada 6 ya? 6 Bukan 6 ya. Yang kemudian dua, 3, 2, yang 4. 3, 2, 4. Ya. Berarti 5 ya. 4 5 yang setuju. ya. 3 dan 2 digabung. Iya, maksud saya artinya komposisinya adalah masih mayoritas yang sebenarnya menolak putusan itu kan. Jadi kalau misalnya DPR mengeluarkan satu putusan ya bahwa ini salah, kemudian diuji di MK, harusnya kan logikanya menang nih. Kalau saya DPR nih Bang, Abang MK, saya akan panggil Abang kan. Saya tanya. DPR manggil MK. Abang MK, nih saya DPR. Oke. Saya tanya ke Abang, ilmu matematika di MK beda nggak dengan ilmu matematika kami di DPR atau di masyarakat umum? Kalau 3 adalah A, 2 adalah B, 4 adalah C. Anasirnya menunjukkan perbedaan. Nah, ilmu matematika MK itu gimana menghitung 3 sama dengan 2, yang berbeda dengan 4 itu gimana ilmunya itu? Bukan matematika tuh. Ini kalau nggak jadi mati gua aja. Itu ilmunya. Ini menjawab anggota DPR nih. Harus menjawab MK dong. Style MK menjelaskan gimana tuh? Gimana? Kecuali memang matematika MK itu matematika kekuasaan tadi. Ya itu dia kan kita mendengar ada ibu-ibu yang mendekati ibu-ibu istri hakim Mahkamah Konstitusi. Ada yang mendatangi dengan bujuk rayu, ada yang datangin dengan ancam-ancam dikit. Kan itu yang kita dengar di publik kan. Jadi ini bukan matematika. Mati gua kalau itu memang problematika yang harus diungkap. Banyak hal ya, terlalu banyak di MK itu yang perlu diungkap. Yes. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan. Saya tidak terbayang kalau kita mengabaikan ini. Sebenarnya kalau pakai alasan argumentasi Undang-Undang MD3 bahwa yang mengusulkan hak menyatakan pendapat harus 25 orang dari minimal 2 fraksi yang menandatangani dan itu tertulis, ini bukan problematika serius untuk mengumpulkannya. Pertanyaan saya, apakah ini menjadi isu publik? Karena kalau dia bukan isu publik, partai-partai ini tentu tidak. Susah kan mencari gitu loh. Di titik ini Bang, anggota parlemen yang ingin menyuarakan ini impeachment harus dilanjutkan, butuh sokongan publik. Publik harus menyuarakan, tolong kami diungkap kebenarannya. Nah itu kan apakah sudah ada tanda-tanda arah ke sana? 2 hal ini belum terlihat nih. Belum kan. Ini kan masih purnawirawan ya. Ya. Macam butuh hal yang bisa menjelaskan bahwa ini ada masalah serius. Iya. Nah, ini jangan-jangan juga ini purnawirawan muncul juga kan bagian dari game politik juga kan. Ya bisa banyak faktor lah ya. Banyak faktor ya. Hari ini saya melihat antara kubu presiden dan wakil presiden sedang tarik-menarik saja. Kan wakil presiden juga nggak dipakai nih di mana-mana ya. Ya kan memang cuma ban serep. ya artinya justru kalau dia kemana-mana terlalu lincah itu aneh. Aneh ya, betul aneh. Karena kan sebenarnya ini yang kalau menurut saya di satu sisi saya bisa setuju dengan. Tunggu Bang, sebelum Abang di poin itu, saya mau tanya sama Abang. Kalau ban serap itu bermasalah ganti nggak Bang? Iya, kalau Abang mau berjalan ya pasti gantilah. 4 tahun 6 kalau bulan. Kalau mau pergi ke hutan sana ban serap gua bocor ya. Bermasalah gua. Nah, ini perjalanan panjang 4 tahun. Tapi saya begini, saya tidak melihatnya sebagai ban serap. Oh, apa Bang? Bagi saya wakil presiden itu presiden in waiting, Pak. Ya, betul. Ya bukan sekedar ban serap untuk ganti gunting pita, tapi dia presiden in waiting. Why?
Karena kalau presidennya tidak mampu melakukan tugas secara permanen, dia harus ready, Pak. Ya artinya kan gini Bang, kalau Abang kan kasih bahasa yang proper ya, saya balik ke logika ban serap itu. Ban serap dalam perjalanan yang panjang itu kualitasnya sebaik ban utama nggak Bang? Ya tidak harus sama sama betul, Tapi harus baik kan? tapi harus berfungsi dengan benar. Berfungsi dengan benar, kualitasnya juga baik. Iya ya. dong. Kalau enggak, Ya kalau akan dia cuma bisa mengancam. dipakai 2 kilo, tujuan masih 200 kilo, celaka kita. Karena Abang mengatakan ini presiden yang sedang menunggu Iya. ya, atau presiden cadangan lah Yes. gitu ya. Ya kualitasnya juga harus sama. Yes. Kalau enggak perjalanannya Dia enggak rusak. minimal harus setara, tidak harus lebih baik, minimal harus setara. Nah, kalau ternyata ban cadangan itu merusak ban utama, itu malah tambah aneh Bang. Ya Kalau dia ganti. suka Ya, mencaci saya kan maki sering buat akun ngalamin kan, tambahan. misalnya ban ini kan udah terlalu lama nggak dipakai, gua periksa udah kempes, udah getas, ya harus gua ganti. Iya. Kalau Ini enggak tapi aneh, kita bicara ban ya, bukan wakil Bicara presiden ban, ya. oke. Iya, iya. aneh kalau pengendara merasa ban cadangan bermasalah, tetap melakukan perjalanan Jauh ya. dan berisiko. Apalagi jalanan itu penuh onak dan duri. Iya. Jadi tambah aneh itu. Penuh lubang dan tanjakan lah. Tanjakan. Kalau onak dan duri masih dilibas. Onak dan duri kan bahasa jadul betul ya. Itu membicarakan jalan kaki. Ya. Nah ini kalau kemudian pengemudinya sadar betul kebutuhannya. Ya, Dan pengemudi itu adalah Presiden Betul. Republik Indonesia. nah ini masih syukur kita pakai istilah ban. Gimana kalau apa namanya kalau ini supir? Dia Keren, biasanya bawa motor terus harus bawa tuh tronton 16 roda. Waduh. Cilaka gitu. Cilaka. Lewat kelok 9 masuk kita. Masuk jurang. Iya hancur lah ya. Hancur. Hancur lah. Oke, artinya di publik sendiri isu ini kan belum terlalu menjadi katakanlah priority ya, masih terbelah ya kayaknya ya. Publik penasaran Bang. Ya. Tetapi ini tidak dengan suara yang gegap gempita. Resonansinya belum terlalu Beda kencang. dengan penolakan RUU TNI ya. Ya. Padahal ini kan punya daya rusak yang jauh. Ya, besar ini sebenarnya. sesuatu yang sangat-sangat penting. Tapi apakah media menurut Bung Ferry sudah memberikan perhatian yang cukup untuk urusan ini? Kalau media di era saat ini ya menurut saya tidak terlalu maksimal ya. Masih mal ya. Masih bisa ditelepon juga sekarang ya. Masih takut Bang. Masih takut-takut. Takut Bang. Kalau DPR sendiri, menurut pengamatan Bung Ferry, ada nggak tokoh-tokoh pentolan di gedung Dewan sana yang kemudian memberikan katakanlah respon? 580 Bang. Hanya 25 orang dibutuhkan. Minimal 2 partai. Untuk memulai prosesnya. Dengan usulan tertulis. Ya. Bagi saya 25 orang ini akan jadi our new heroes ya. Kalau kemudian bisa menuliskan dan menyampaikan ke publik. 25 itu kecil Bang. Kecil Kecil banget. Kecil. I'll be more than happy to be one of the 25. Ya. Tinggal Tapi cari kan 20, problemnya 24 kan- orang lagi. Tapi kan problemnya kan kemudian tuh hanya kemudian menjadi diagendakan. Tapi itu kan masih bisa gugur di Bamus, gugur Ya, di bisa. mana-mana. Bisa di mana-mana gugur. Betul. Makanya argumentasinya harus solid. Dan menurut saya argumentasi itu harus tertulis. Iya. Tapi kan DPR udah terkenal solid. Ini urusan internal Karena banyak yang telepon kalau kata Bang Telepon. Panda ya. Nah, problematikanya bagi saya, Bang, kalau dituliskan dengan terang benerang, ada ungkapan atau upaya membongkar kecurangan itu dengan hal-hal yang baru, itu publik baru sadar. Publik sadar, desakan ke DPR juga menguat. Ya kalau diikuti dengan bukti-bukti yang baik, catatan tertulis itu. Ya. Kalau purnawirawan kan poin-poin, Bang. Yes, pointers. Mereka penasaran sebagai warga negara, ini ungkap dong. Nah, Ya. tapi untuk yang 25 orang ini harus menuliskannya dengan berlian. Iya, karena kalau saya sih melihat, kalaupun masalah ini dipersoalkan, ini bukan bagian dari cara mengurus masa lalu ya, tapi cara mereka untuk menyelamatkan masa depan Iya, supaya di masa yang akan datang
tidak ada yang berimajinasi melakukan hal yang Ya, sama. ya, Karena kalau tidak, apa gunanya kita punya hukum dan undang-undang, punya ya. kelembagaan peradilan seperti MK, tapi kemudian bisa diobok-obok seperti itu. Kalau soal DPR itu saya mau meniru lagi mic beliau tuh, harus mana nih 25 orang nih. Mana ini orang? Mana 25 orang. Harusnya mudah lah, mudah Ya, tuh. oke lah. Tapi, Kalau tapi Bang, Abang jangan bayangkan kalau kemudian di DPR dan MK selesai, Wakil Presiden diberhentikan. Belum. Prosesnya kan panjang, Bang. DPR, MPR MK, kan nanti ke harus, DPR singgah sebentar, dibawa ke MPR. MPR. MPR yang menentukan. lalu ada MK lagi nanti Lalu ya. apa kebutuhan kita dengan DPR dan MK? Mengungkap kebenaran. Ya. Kan Paling bisa, penting kan di situ. bisa saja dia akan dimaafkan kan setelah dari MK, wah terbukti curang dan segala macam. Coba Tiba-tiba Bang Deddy Sitorus dapat apa hati yang dalam kan? Ah sudahlah saya maafkan aja ini. Tapi publik dan teman-teman politik paling penting kepalsuan, kecurangan terungkap di sidang MK itu paling penting bagi saya. Soal dia berhenti tidak berhenti itu kesepakatan politik itu di urusan MPR. lain Ya. lah, iya. Karena kan gini, banyak orang bertanya, bilang kan itu MK udah final and binding. Hmm. Lalu DPR apa boleh? Kalau saya sih mikirnya gini, itu memang game politik. Hmm. Dan keputusan politik itu akhirnya kan menjadi hukum positif juga kan. Misalnya TAP MPR misalnya, itu kan pergumulan politik yang kemudian menjadi rujukan hukum kan seperti itu bukan? Ya. MK kemarin itu kan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Itu satu hal. Yang sekarang sedang berjalan adalah ternyata ditemukan fakta-fakta baru. Saya ceritakan Bang di pilkada ternyata berbenturan. Nah ini hal yang baru yang kita mau bahas adalah posisi wakil presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Ingat loh Bang, bahwa syarat menjadi wakil presiden masih sama di Undang-Undang Pemilu, 40 tahun, MK yang mengecualikannya. Iya. Kalau kemudian proses di MK baru terungkap berbagai argumentasi yang berbenturan belakangan ini, bagi saya ini perkara baru lagi. Di MK itu perselisihan, tapi argumentasi MK terungkap punya masalah di pilkada. Kok benturan nih? Ya. Pertanyaan saya begini, kita kan sepakat bahwa apapun putusan MK itu final and binding. Yes. Jadi dalam hal misalnya putusan MK 90 yang begitu banyak pertanyaan di dalamnya, itu kan bukan berarti dia benar. Yes. Tetapi kita tidak punya cara mengkoreksi. Betul nggak? Betul. Iya kan? Ini apa memang situasi ini tidak bisa kemudian kita hindari? Iya, jadi jangan kemudian dua perkara yang ada ini dianggap sebagai upaya melakukan upaya banding satu. Kedua, objeknya sudah berbeda, Bang. Nah, kalau kemudian terungkap kecurangan, dia tidak akan mengubah putusan perselisihan hasil pemilu. Pak Prabowo masih menang tuh. Tapi yang mau diungkap sekarang, apakah proses pencalonan Mas Gibran itu melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat? Kalau ada bukti-bukti Itu yang baru, menjadi itu persoalan, menjadi objek. bukan proses pemilu yang Bukan. sudah terjadi. Nah, jadi nggak boleh juga orang mengaitkan, kan sudah ada putusan MK di Ya. PHPU. Dan udah pilih Nama rakyat. perkaranya aja berbeda, Bang. Berbeda. Satu PHPU presiden, satu lagi di pendapat DPR. Dua hal yang berbeda. Nah, kebetulan kita menemukan bukti-bukti baru setelah pilkada. Argumentasi MK itu tidak murni, tidak genuine. Argumentasi Bahkan MK ngitung para pihaknya aja salah ya. nah itu. jadi banyak hal yang kemudian ini. Tapi kenapa itu nggak diangkat di MK? MK Dibahas nggak itu? yang baru ini? Yang dulu, Yang dulu. yang Prof Jimli ya di dalamnya. Nah ini masih remind misteri ini. Ini juga perlu diungkap juga. Karena apa? Putusan itu sebenarnya tidak ada kemudian memberhentikan jadi ketua MK. Yang ada itu adalah memberhentikan jadi hakim konstitusi. Oh, Nggak ada, Bang. bukan diberhentikan dari jabatan, Pak, tapi dari status dia sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. penjelasan MK ketika itu yang dipahami, kalau dia diberhentikan menjadi hakim Hakim. konstitusi, dia punya hak banding.
Oh. Nah, sementara proses ini butuh cepat. Tapi itu sudah keluar dari jalur undang-undang, Bang. Nah, pertanyaan kenapa tidak dipecat saja? Bagi saya itu pertanyaan yang harusnya direspon juga di dalam perkara ini. Sebagai bagian dari misteri yang harus diungkap. Iya, nanti mungkin takutnya kalau banding, nanti ada Bandung Bondowoso lagi yang bisa ngubah-ngubah. Karena banding, Bang, komposisi hakim MK itu Genap. nggak diubah, Bang. Oh, MK-MK ya. MK-MK-nya diubah. Siapa pengubahnya? Ya ketua juga. Dia lagi. Dia lagi. Ya udah nggak usah kita bahas, capek itu. Nah, itu juga menjadi pembahasan di MK-MK itu. Kenapa kemudian Oke. terjadi putusan begitu. Nah, Pak Jokowi itu berkomentar bahwa kalau ada yang mau makzulkan Wapres itu satu paket dengan presiden. Loh. Itu benar nggak argumennya? Pak Presiden Jokowi tidak baca pasal 7A 7B. Nah, kalau itu saya yakin. Kalau soal beliau nggak I don't baca. read what I sign. Iya, itu dari berapa tahun itu kan kita ngalamin, saya nggak baca itu gitu. Jadi pasal 7A 7B itu eksplisit menyebutkan presiden dan atau wakil presiden Dan atau dapat diberhentikan di dalam masa jabatan. Dan atau alternatif kumulatif. Bisa kedua-duanya, bisa salah salah satu. satu diantaranya. Itu sama juga ketika dijawab Pak Presiden tidak mau pelantikan itu menghilangkan ruang Mas Gibran untuk dilantik menjadi wakil presiden. Harus kedua-duanya. Karena muncul isu bahwa pelantikan itu harus satu pasangan. Padahal kalau dibaca ketentuan Undang-Undang Dasar, pelantikan itu dan atau. MPR dapat melantik presiden dan atau wakil presiden loh, Bang. Jadi kalau ternyata di tengah jalan ketika mau dilantik itu terungkap dia telah melakukan skandal besar apa ya, yang kemudian membuat DPR atau MPR mengatakan nggak usah orang ini dilantik, atau dia berhalangan tetap ya, meninggal dunia misalnya, kan tetap akan dilantik presiden, Bang. Alternatif kumulatif. Begitu juga dalam impeachment. Dia alternatif kumulatif. Pak Presiden Jokowi menurut saya pakai teknik politik zero sum game ya. Kalau Jatuh lu hanya message politik lah. Awas ya jangan coba-coba. Jangan coba-coba gua kasih kekuatan nih. Iya. Ini bisa kedua-duanya loh. Iya. Nah, itu yang menurut saya salah karena aturan konstitusinya ya nggak bisa seperti kedua-duanya bisa salah satu. Salah satu diantaranya. Ya. Tapi mungkin ini deh, ada nggak harapan proses ini akan bergulir di DPR? Gue sebagai host nih, bukan sebagai anggota DPR. Sebagai warga negara yang kebetulan pencinta kajian hukum tata negara, saya mau menumbuhkan harapan itu terus, Bang. Kalau tidak, negara ini tidak pernah belajar, Bang. Orang yang buat kesalahan tidak disidangkan. Loh, kalau ngeliat kecenderungan sekarang kan pelajarannya kalau bisa nggak disidangkan, kenapa nggak asal kawan kita? Nah, itu kan perspektif politiknya bisa kemana-mana. Ya. Dengan kekuatan yang sangat dominan, ya tentu akan sulit ya. Tapi abang lihat tanda-tanda menarik. Pak Presiden tidak pernah sepenuhnya membantah atau mengabaikan atau memerintahkan agar ini tidak dilanjutkan. Agar dihentikan. Purnawirawan yang datang ke istana itu ditemui Pak Wiranto. Pernyataan Pak Wiranto, abang jangan lupa, kami menampung aspirasi. Coba abang bayangkan, wakil presiden, ya betul-betul tangan kanan presiden, pembantu presiden utama, ternyata kemudian dibiarkan keluar pernyataan kami menampung aspirasi. Itu kode yang sangat penting bahwa tidak sepenuhnya mereka nyaman dengan wakil presiden. Saya mau kasih contoh, Bang. Pak Presiden saya yakin, hakul yakin pasti kesal. Kenapa kesal, Bang? Satu hari Pak Wakil Presiden berpidato di depan para kepala daerah yang mau pergi ke Gunung Tidar. Omongan Pak Wakil Presiden begini. Lembah Tidar. Omongan Pak Wakil Presiden begini, Bang. Tidak ada program selain program dari Presiden. Besoknya apa yang dilakukan Mas Wapres, Bang? Keluar program lapor Mas Wapres. Sekarang alasan orang kantor Wakil Presiden bahwa program Mas Wapres itu satu, embodied dia dengan
program presiden. Itu kan konyol bagi saya, Bang. Kalau ini program satu, kenapa tidak lapor presiden aja namanya? Kenapa lapor Mas Wapres? Ya Mas Wapres kan pengen presiden juga. Tapi soal itu kemarin sempat berhenti. Tapi sekarang katanya udah aktif lagi, itu berarti kan nggak ada masalah. Ya bisa saja tidak masalah bagi Mas Wapres, bagi orang-orang presiden sedang dilihat sejauh mana Mas Wapres ini gerak politiknya kan. Abang harus ingat Bang, ada pembagian juga yang menyampaikan program wakil presiden kan. Padahal dia baru menyatakan seluruhnya harus terpusat kepada presiden. Ya programnya kan nggak ganggu presiden, bagi susu, skincare, kan nggak ganggu presiden. Tukang potong rambut ya. Potong rambut. Tetapi itu di ruang yang kita lihat ini tidak mengganggu. Tapi presiden kan membacanya ada nafsu ingin berkuasa, agak nafsu ingin menonjolkan diri. Sebagai kalau saya presiden saya pasti tidak nyaman Bang. Jadi sebenarnya presiden ini melawan dua orang ya. Melawan yang ini ada nafsu kalau penjelasan Bung Ferry, yang sana masih ada menteri ngaku itu bos saya, ada masih polisi yang sentimen pergi menghadap. Iya. Ya ibarat lagu Cat Stevens ya, ini father and son lah. Father. Ya kedua-duanya terlibat lah. Ingin ya, tidak mungkin tidak. Jadi menarik nih menunggu apa yang akan terjadi di gedung Di DPR DPR ya. Kabarnya minggu depan Bang, mau dibacakan. Tanggal 25 ya. 25 ya. Sementara sekarang 23, itu tanggal 24 besok. Depan, lusa. Rabu lusa. Rabu. Ya. Tapi kayaknya nggak akan panas ya. Nggak akan panas, gue lihat. Masih Udah lebih panas urusan Udah. wajah yang berubah daripada urusan itu kalau saya lihat ya. Tapi kita nggak boleh lah Bang, sebagai politisi, akademisi ATN bahas yang berkaitan enggak. Saya kan cuma mau bilang isu yang lebih rame. Cuman keterkaitan politik ketatanegaraannya adalah kepada Pak Wapres bisa diomongin, ayah butuh skincare itu. Enggak. Aku tadi kan konteksnya bicara bahwa daripada urusan memakzulkan ini, kalau kita lihat beberapa hari terakhir orang lebih banyak membahas itu. Saya tidak mau bahas itu, tapi isu itu menjadi lebih membahas. Kita kan peduli, care juga kan, bukan karenanya skin aja yang kita care, isu itu juga kita care. Saya berharap itu akan jalan, Bang. Itu harapan saya. Ya, karena kita butuh sesuatu untuk kemudian mengkoreksi masa lalu agar tidak menjadi kebiasaan di masa depannya. Bukan seperti yang satu sana. Iya kan, malah masa lalu mau diutak-atik nih. Iya kan? Melalui buku-buku ya. Melalui buku-buku. Itu aneh betul itu. Iya. Orang kalau belajar sejarah sih mestinya paham itu Bang. Iya. Tapi ya mungkin karena dia juga belajar bahwa sejarah itu kan ditulis oleh yang menang. Yang menang ya. Tapi nggak sekonyol itu juga Bang di dunia modern. Oh itu konyol ya? Konyol sekali itu Bang. Saya sepakat dalam hal itu. Ya itu konyol, udahlah Bung Fadlizon, jangan udah kasihan, korban banyak. Kadang-kadang untuk sejarah itu perlu kejujuran. Kenapa? Sesakit apapun sejarah itu adalah cara untuk kita berefleksi agar yang jelek tidak akan terjadi lagi. Gitu Bung Ferry ya. Siap. Kita tunggulah bagaimana nanti di DPR surat-surat itu apakah akan berhenti atau menjadi justru sebuah lompatan untuk kemudian memperbaiki situasi politik dan konsolidasi pemerintahan di masa akan datang. Thank you Bung Ferry. Bang, terima kasih.